Oh, hi people, let's go the intro. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Oke people, welcome back my YouTube channel. Kali ini kita akan membuat tutorial lagi. Sebelum itu, ayo klik like dan subscribe, dan jangan lupa kamu klik lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, anyway, kali ini kita akan membuat tutorial lagi. Kita akan membuat tutorial menggambar ornamen Nusantara. Itu berasal dari Cirebon. Benar sekali, kita akan membuat mega mendung. Kali ini kita akan membuat mega mendungnya anti mainstream. Kali ini aku akan memvariasikannya. Aku menambahkan aksen dari tokoh perwayangan Rama dan Sinta. Oke, kita akan membuat seperti ini. Di sini ada mega mendung, dan di tengahnya aku menambahkan aksen dari tokoh perwayangan Rama dan Sinta. Oke, ingin tahu keseruannya? Stay tune ya. Oke, seperti biasa kamu sediakan kertas A3, lalu kamu buat sketsnya. Sketsnya akan seperti ini. Oke, the next kita akan mewarnainya. Aku sini menggunakan background menggunakan warna merah marun. Tapi kamu juga bisa menggunakan warna-warna yang kamu inginkan, seperti contohnya warna hijau, biru, dan lain-lain. Oke people, learning from Google, corak unik yang terdapat pada motif mega mendung menjadikan batik mega mendung sangat terkenal di Indonesia, bahkan di mancanegara. Sesuai dengan arti namanya, yaitu mega yang berarti awan dan mendung berarti cuaca yang sejuk dan adem. Motif yang ada dalam batik mega mendung ini juga menggambarkan sebuah kesan maskulin, lugas, dinamis, dan terbuka. Oke people, itu tadi dia makna dari batik mega mendung. Semoga people mengerti ya. Oke, kita lanjut ke gambaran kita. Keep on watching and enjoy the video.
Nah, itu dia tadi tutorial cara membuat ornamen Nusantara, yaitu ornamen Mega Mendung. Jika kamu suka konten-konten aku menggambar ornamen Nusantara, terkhususnya di Indonesia, kamu bisa melihatnya di deskripsi box. Aku sudah meletakkan linknya di situ. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kamu ya people, dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa kamu tekan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Akhir kata, salam karya tanpa batas. Hai semua, perkenalkan, nama saya Yidija Pratama. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Stanbook 2020, program studi pendidikan seni rupa dari kelas A. Di sini, saya akan mensketsa ruangan favorit saya, yaitu ruang tamu. Ingin tahu cara dan teknik yang saya lakukan dalam menggambar ruang tamu? Saksikan terus ya. Ada pun alat yang saya gunakan seperti buku sket, pensil, penghapus, spidol, dan penggaris. Dan inilah penampakan ruang tamu saya yang akan saya gambar nantinya. Langkah awal yang saya lakukan, pertama-tama saya akan membuat garis tepi di buku gambar saya. Langkah selanjutnya, saya men-sketch objek yang ada di ruang tamu saya dengan menggunakan pensil. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan spidol, saya memperjelas sketch yang saya gambar. Dan seperti inilah prosesnya. By the way, mengapa saya menggambar ruang tamu sebagai ruang favorit saya? Karena di sanalah sumber kehangatan keluarga yang terbesar yang saya rasakan. Di mana di ruang tamulah kami berdiskusi, bercakap-cakap, dan bersenda gurau. Dan jika keluarga besar datang, di sanalah kami akan berkumpul semua. Nah teman-teman, pada tahapan ini yang saya tonjolkan adalah objek dominan yang ada di ruang tamu saya, seperti meja, TV, meja rias, foto, dan gorden. Nah, objek yang ada di ruang tamu saya kemungkinan besar adalah barang lama, seperti TV, meja rias, dan meja besar. Itu rata-rata usianya adalah 19 tahun.
Nah, pada tahapan ini, saya sudah menggambar detail-detail kecil seperti garis-garis kesan di gorden, plafon, pintu. Tujuan saya agar terkesan bertekstur dan bentuk aslinya timbul. Tara! Sketch gambar ruang tamu saya sudah jadi. Bagaimana? Keren bukan? Oke teman-teman, sekian video saya. Thank you for watching. Dan salam karya tanpa batas. Oh hi people, let's go the intro. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Oke people, welcome back my YouTube channel. Kali ini kita akan membuat tutorial lagi. Sebelum itu, ayo klik like dan subscribe. Dan jangan lupa kamu klik lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, anyway, kali ini kita akan membuat tutorial lagi. Kita akan membuat tutorial menggambar ornamen Nusantara. Itu berasal dari Cirebon. Benar sekali, kita akan membuat mega mendung. Kali ini kita akan membuat mega mendungnya anti mainstream. Kali ini aku akan memvariasikannya. Aku menambahkan aksen dari tokoh perwayangan Rama dan Sinta. Oke, kita akan membuat seperti ini. Di sini ada mega mendung dan di tengahnya aku menambahkan aksen dari tokoh perwayangan Rama dan Sinta. Oke, ingin tahu keseruannya? Stay tune ya. Oke, seperti biasa kamu sediakan kertas A3, lalu kamu buat sketchnya. Sketchnya akan seperti ini. Oke, the next kita akan mewarnainya. Aku sini menggunakan background menggunakan warna merah marun. Tapi kamu juga bisa menggunakan warna-warna yang kamu inginkan seperti contohnya warna hijau, biru, dan lain-lain. Oke people, learning from Google, corak unik yang terdapat pada motif mega mendung menjadikan batik mega mendung sangat terkenal di Indonesia, bahkan di mancanegara. Sesuai dengan arti namanya, yaitu mega yang berarti awan dan mendung berarti cuaca yang sejuk dan adem. Motif yang ada dalam batik mega mendung ini juga menggambarkan sebuah kesan maskulin, lugas, dinamis, dan terbuka. Oke people, itu tadi dia makna dari batik mega mendung. Semoga people mengerti ya. Oke, kita lanjut ke gambaran kita. Keep on watching and enjoy the video.
Nah, itu dia tadi tutorial cara membuat ornamen Nusantara, yaitu ornamen Mega Mendung. Jika kamu suka konten-konten aku menggambar ornamen Nusantara, terkhususnya di Indonesia, kamu bisa melihatnya di deskripsi box. Aku sudah meletakkan linknya di situ. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kamu ya people, dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa kamu tekan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Akhir kata, salam karya tanpa batas. Hi people, let's go the intro. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik like dan subscribe, klik lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kali ini aku akan membuat salah satu tutorial lagi. Kenapa aku membuat tutorial atau buat video di YouTube? Apakah salah satu tugas dari dosen mata kuliahku, yaitu ornamen Nusantara, karena aku adalah seorang mahasiswa tidak terlepas dari tugas. Anyway, kita akan membuat salah satu ornamen Nusantara lagi, yaitu berasal dari suku Minangkabau, yaitu Sai Galamai. Sai Galamai ini merupakan salah satu ornamen ukir yang terdapat di rumah gadang, yaitu rumah adat dari suku Minangkabau. Sai Galamai sendiri terinspirasi dari nama hewan tumbuhan, serta memiliki makna manusia tidak boleh serakah. Ingat, jangan serakah, dan terus berusaha dalam hidup, dan selalu berhati-hati dalam perbuatan maupun dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dan penampakan Sai Galamainya seperti ini. Dan kita akan membuat Sai Galamai yang berupa seperti ini. Oke. Nah, kita akan membuat seperti ini. Yes. Oke, kita lanjut ke tahap pembuatan sketsa. Di tahapan ini kita akan membuat sketsanya. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan seperti buku gambar A3, pensil mekanik, penghapus, dan juga penggaris. Tahap pertama yang kita lakukan adalah membuat garis pinggir di setiap sisi dari buku gambar kita, yaitu masing-masing 2 cm. Lalu kita buat persegi panjang dengan jarak dari garis pinggir tadi yaitu 1 cm. Lalu di tengah buku gambar kita membuat garis horizontal dan vertikal untuk mencari titik tengahnya. Jika sudah selesai, kita akan membuat sketsanya. Penampakannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke tahap pengecetan. Di sini kita akan menggunakan cat poster. Adapun warna yang kita gunakan seperti warna hitam, merah, biru, merah muda, hijau, dan oranye. Hampir saja lupa, di sini aku ingin mengoreksi terlebih dahulu hasil sketnya karena aku ingin make sure sket yang aku buat itu benar. Oke, pada tahapan kali ini aku di sini akan mengecat pola yang seperti ini dengan menggunakan warna merah. Setelah mewarnai bagian pola yang berwarna merah, tahap selanjutnya kita akan menggunakan warna oranye. Kita akan mewarnai pola yang seperti ini. Oke, next dengan menggunakan warna merah muda, kita mewarnai pola yang seperti ini.
Setelah mewarnai pola yang merah muda, kita lanjut dengan menggunakan warna hijau. Kita akan mewarnai pola yang seperti ini. Selanjutnya dengan menggunakan warna biru muda, kita lanjut mewarnai pola yang seperti ini. Oke, dengan menggunakan warna hitam, terakhir kita akan mengecat background dari ornamen kita. Lalu ornamen segala kita telah selesai. Bagaimana? Keren bukan? Nah, itu tadi tutorialnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kamu dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terakhir, salam karya tanpa batas. Hi people, let's go the intro. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Hello people, welcome back my YouTube channel. Kali ini aku akan membuat tutorial lagi, yaitu tutorial membuat ornamen Nusantara. Ornamen yang kita buat yaitu ornamen dari suku Karo, yaitu ornamen embun Sikawitan. Seperti ini. Sebelum kita memulai tutorialnya, aku akan menjelaskan ke people semua apa sih yang dinamakan ornamen embun Sikawitan. Embun Sikawitan ini merupakan salah satu ornamen dari suku Karo yang dimana diletakkan atau diukir di depan rumah adat suku Karo, yaitu rumah adat Siwalujabu. Embun Sikawitan ini merupakan ornamen alam yang dimana meniru dari bentuk awan yang beriringan, bentuk bunga yang berjalar seperti ini. Oke. Adapun fungsi dari ornamen ini adalah pengingat antara hubungan dari anak beru dan kalimbubu, yang dimana kalimbubu merupakan awan tebal yang ada di atas seperti ini, dan anak beru adalah bayangan awan yang ada di bawah seperti ini. Oke. Adapun pengertian dari kalimbubu dan anak beru ini merupakan gelar yang disandang oleh suku Karo, yang dimana orang Karo percaya bahwa kalimbubu ini sendiri merupakan kalimbubu adalah pembawa berkat. Kalimbubu disebut juga oleh suku Karo yaitu dengan bata di Siidah atau Tuhan yang terlihat, dan anak beru adalah seorang yang mengatur jalannya pembicaraan runggun atau musyawarah adat, menyiapkan hidangan pada pesta adat suku Karo. Jadi, antara kalimbubu dan anak beru adalah orang yang sangat penting untuk berjalan dengan baiknya suatu adat suku Karo. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai tutorialnya. Oke people, tahap pertama yang kita lakukan adalah membuat sketsa dari ornamennya. Adapun alat yang dibutuhkan seperti pensil, penghapus, dan juga penggaris. Tepat di bagian tengah buku gambar kita membuat persegi panjang dengan diameter 10 x 24 cm. Tahap berikutnya di bagian persegi panjang kita membuat garis horizontal atas bawah dengan masing-masing diameternya 2 cm. Dengan langkah yang sama kita buat lagi dengan ukuran 0,5 cm. Lalu di dalamnya kita akan membuat pola seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Lalu tahap berikutnya kita akan membuat pola dari embun Sikawitan. Dan hasilnya akan seperti ini. Baik, pada tahap pengecatan kita membutuhkan alat seperti palet, kuas, dan kita membutuhkan air. Dan juga kita membutuhkan 5 warna, yaitu warna putih, oranye, merah, hijau, dan hitam. Oke people, warna yang kita gunakan pertama kali yaitu warna hijau. Kita akan mewarnai bidangnya seperti ini. Sebelum mengecat kita harus menghapus bagian-bagian garis yang tidak dibutuhkan seperti ini. Lalu dengan menggunakan warna oranye, kita mewarnai bagian yang seperti ini. Tahap berikutnya dengan menggunakan warna merah, kita mewarnai pola yang seperti ini. Dengan menggunakan warna hitam, kita mewarnai background dari gambar ornamen kita.
Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mewarnai garis horizontal yang berukuran 0,5 dengan menggunakan warna merah. Oke, ini step terakhir, kita akan mewarnai pola yang seperti ini dengan menggunakan warna hitam. Ini dia ornamen suku Karo, yaitu embun Sikawita. Oke people, jangan lupa tinggalkan jejak kamu dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Akhir kata dari aku, salam karya tanpa batas. Oh, hi people, let's go the intro. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membuat salah satu tutorial cara membuat ornamen Nusantara, yaitu gergah persalimbat. Gergah persalimbat sendiri berasal dari daerah Papa yang dimana melambangkan persatuan dan kesatuan kekeluargaan. Ukirannya yang berjalin-jalin dan berhubungan satu dengan yang lain, yang berarti si pemilik rumah sangat senang dengan persatuan dan sangat suka menjalin persahabatan, dan tentunya juga memiliki pergaulan yang sangat luas. Biasanya gergah persalimbat ini sendiri diletakkan di depan tiang rumah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tahap pertama yang kamu lakukan adalah membuat persegi panjang dengan diameter 12 x 24 cm dengan menggunakan pensil. Lalu kamu bagi persegi panjang tersebut menjadi 8 bagian. Lalu kamu pertebal garis persegi panjang dengan menggunakan drawing pen yang berukuran 0,8. Lalu hasilnya akan seperti ini. Tahap selanjutnya, dengan menggunakan pensil kamu membuat pola gergah persalimbat. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Dengan menggunakan pensil dan penghapus, pada tahapan kali ini kamu mengoreksi sketsa dasar yang telah kamu buat. Jika dirasa sudah rapi, tahap berikutnya dengan menggunakan drawing pen yang berukuran mata pena 0,8, kamu pertebal sketsa yang sudah kamu gambar tersebut. Oke people, jika kita sudah menggambar atau membuat pola dasar dari gergahnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita sisihkan. Oke people, di sini aku akan menjelaskan ke kalian semua alat dan bahan apa saja yang aku gunakan dalam mengecat nantinya. Oke, yang pertama itu kamu harus sediakan palet. Yes, palet. Oke, gunanya nanti tempat cat kamu. Dan kamu harus make sure palet kamu itu bersih, tidak ada cat yang tertinggal pada saat kamu menggambar sebelumnya. Di sini aku sudah mencuci palet aku. Aku sudah make sure ini bersih. Dan berhubung aku sering menggunakan warna yang pelakat, jadi dia meninggal bekas seperti ini. Kamu tidak harus menggunakan ini benda. Kamu bisa menggunakan apa saja untuk tempat warna kamu, karena dalam berkarya tidak ada batasan. Gunakan apa saja yang ada di sekitar kamu. Oke. Yang kedua,
Alat yang kedua yang aku gunakan adalah kuas. Yes, kuas. Di sini aku menggunakan kuas nomor 3, ya nomor 3. Karena enak kalau menggunakan ini. Berhubung Gorga kita tadi memiliki ukuran yang kecil dan juga memiliki celah-celah kecil. Dengan menggunakan kuas nomor 3 akan mempermudah kita pada saat mewarnai. Karena memiliki beras yang kecil, sedikit runcing. Jadi kita akan menggunakan ini. Oke, next. Yang paling penting, kamu harus memiliki yang namanya this. Yes, pengecat cat tepatnya. Di sini aku menggunakan cat poster merek Jong-A, made in Korea, yang varian 12 color, 12 warna. Dan kita tidak menggunakan semua ini. Kita hanya menggunakan 3 warna saja. Karena dalam Gorga hanya 3 warna dibutuhkan, yaitu merah, red, hitam, black, dan yang terakhir putih, white. Hanya 3 ini saja. Oke, kita singkirkan dulu ini. Hanya 3 yang kita butuhkan warnanya, yaitu black, red, and white. Oke, yang juga terbilang penting adalah kamu harus menyediakan wadah yang bersih air. Yes. Fungsi dari wadah dan air ini, pada saat kamu nanti ingin mencampurkan warna dan air, kamu menggunakan air ini. Dan wadah ini fungsinya tempat air tentunya. Yes, dan juga tempat pada saat kamu ingin mengganti warna, kamu akan mencuci kuasnya di sini. Tapi aku sering menggunakan ini karena aku rasa ini very easy, praktis juga. Kamu menaruh air di wadah seperti ini, dia memiliki corong kecil seperti ini. Pada saat kamu ingin mencampurkan warna dan air, kamu tinggal tekan, airnya akan keluar. Dan juga aku sering menggunakan benda ini, sangat membantu pada saat kita ingin mengelap kuas atau membersihkan kuas, agar make sure kuas kamu itu bersih dan tidak tertinggal cat pada saat kamu mengecat sebelumnya. Aku menggunakan di sini kain flanel. Sebenarnya tidak harus kain flanel, tidak perlu beli. Kamu bisa menggunakan apa saja jenis kain. Aku tidak sarankan kamu menggunakan yang namanya tisu, karena tisu terbuat dari kayu. Jika kamu banyak menggunakan tisu, banyak kayu yang ditebang. Jadi dengan kita menggunakan ini benda, kita berkontribusi untuk menjaga alam kita. So, ini alat dan bahan yang akan kita butuhkan pada saat mengecat. Oke, kita next ke tahap pengecatan. Oke, dengan menggunakan warna merah kamu mengecat dasar dari gergaji persalinan. Oke, tahap terakhir dengan menggunakan warna putih dan hitam, kamu mulai memperbaiki atau memperjelas garis-garis pinggir dari gambar kamu. Voila, gergaji persalinan kita sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Bagus bukan? Dan jangan lupa kamu tinggalkan jejak kamu ya, dengan menekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa tekan tombol notification-nya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan akhir kata, salam karya tanpa batas. Halo semua, apa kabar nih? Oke, kali ini aku akan membuat suatu media berskate yang anti mainstream dengan menggunakan, ya benar sekali, kita akan menggunakan bunga kering. Dan ada pun alat dan bahan yang harus kita siapkan seperti karton. Yang kedua adalah tentu saja pulpen skate. Di sini juga spidol. Yang ketiga kita akan memerlukan lem fox atau lem. Adapun kita membutuhkan kuas. Yang kelima kita akan membutuhkan karton hitam. Ini sebagai opsional saja ya. Nah, ini adalah alat yang kita butuhkan. Tahap pertama yang kita lakukan adalah pertama-tama kita ambil karton tadi, lalu kita ambil juga bunga yang kering tadi, lalu kita akan tempel di media karton tadi. Caranya seperti ini. Harus rapi ya semua, karena kalau tidak rapi nanti hasilnya akan tidak memuaskan. Jika teman-teman sudah menempelnya dengan rapi, hasilnya akan seperti ini. Lalu tahap kedua kita akan menggambar skate terlebih dahulu. Oke, kali ini aku akan menggambar salah satu kebudayaan Karo, yaitu Budala. Oke, pertama kita akan membuat skate kasarnya dulu menggunakan pensil.
Oke, pada tahapan ini aku sudah melakukan penggambaran dengan OpenSCAD. Tapi sini aku memiliki kendala karena tidak efektif dengan menggunakan OpenSCAD. Lalu saya ganti dengan menggunakan Spidol karena lebih efektif dan lebih jelas kelihatan garis-garis yang kita gambar. Setelah sketsanya jadi, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu berhubungan karena saya melihat pinggir-pinggirnya kurang rapi, jadi saya mengambil karton hitam tadi dan saya lipat bagi dua. Setelah itu saya akan menempelkan karton tersebut di pinggir-pinggir dari media skets saya dengan menggunakan karton. Dan prosesnya seperti ini. Setelah jadi, hasilnya akan seperti ini. Bagaimana? Menarik bukan? Itu tadi cara memanfaatkan bunga kering sebagai media sketch yang unik dan anti mainstream. Oke, akhir kata, salam karya tanpa batas. Halo teman-teman, kali ini saya berada di salah satu gedung tertua di Kabajahe, yaitu Gereja Batakara Protestan Klasis Kabajahe Kota. Di sini saya akan melakukan kegiatan mini riset dan menceritakan kepada teman-teman semua tentang bangunan yang dapat dikatakan bersejarah ini.
Bermula pada tanggal 16 November 1888, anggota parlemen Belanda J.T. Kramer yang kemudian menjabat menteri telah menganjurkan kristianisasi orang Batak Karo. Dan dapat dikatakan pembangunan GBKP tersebut memiliki proses yang lumayan panjang. Pada tanggal 27 Juni 1927, GBKP kota ditahbiskan. Lalu pada tanggal 1 Januari 1953, dilakukan peletakan batu pertama. Selesai dalam kurun waktu yang terbilang lama, yaitu 16 tahun, lalu GBKP kota ditahbiskan 25 Agustus 1968, yang dana pembangunannya sendiri berasal dari swadaya anggota jemaat. Gereja ini memiliki bahan dasar seperti kayu dan bata, dan gaya campuran Art Deco bangunan dan gotik pada atap kubah menara. Dan di depannya juga terdapat ornamen-ornamen Karo, seperti pengerek-rek, dan jendela yang bernuansa Renaissance, dan dinding juga memakai bata dan terkota. Dan terdapat pula kita lihat interiornya yang bernuansa Romawi, dilihat dari bentuk kubah yang terdapat di tengah-tengah gedung gereja. Dan terdapat gambar Tuhan Yesus dan berbagai simbol seperti salib, yang dimana menjadi simbol keselamatan bagi umat Kristiani. Dan dapat kita lihat pula, terdapat 2 lantai yang digunakan sebagai tempat ibadah. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin men-sketch gedung ini. Dan seperti inilah proses pengerjaannya. Dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan alat yang saya gunakan dalam sketch. Pertama, buku gambar, spidol, pulpen, penggaris, penghapus, pensil. Pertama-tama yang saya lakukan membuat garis tepi di setiap sisi dari buku sketch saya dengan ukuran diameter 1 cm di setiap sisinya dengan menggunakan spidol. Lalu pada bagian ini saya sudah melakukan sketch dasar. Pada tahapan ini saya sudah memberi garis-garis kesan agar terkesan bertekstur. Dan beginilah hasil akhirnya. Dan itu tadi kegiatan saya melakukan kegiatan mini riset terhadap gedung tua yang ada di Kabanjahe. Dan inilah Gereja Batak Karo Protestan Kota. Gedung yang merupakan saksi bisu masuknya agama Kristen Protestan di Kabanjahe dan menjadi salah satu peninggalan objek sejarah di Kabanjahe. Dan saya mengajak kawan-kawan semua untuk melestarikan gedung-gedung tua yang akan menjadi salah satu aset sejarah bangsa Indonesia dan tetap patuh menjalankan ibadah sesuai kepercayaan kita masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sekian dari saya, akhir kata, salam karya tanpa batas. Halo semua, welcome back my YouTube channel. Oke, kali ini aku mau lanjut part 1 dari video di Taman Ahmad Yani. Oke, pada tahap ini kami sedang nge-sketch objek yang ada di Taman Ahmad Yani. Oke, mana tahu ada teman-teman yang belum nonton part 1-nya, nanti aku taruh linknya di bio ya. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen supaya aku semangat buat videonya. Hai semua, perkenalkan nama saya Yusuf Muhammad. Saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Seni Rupa tahun 2020. Nama saya Sylvia Fani, saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Seni Rupa tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Aditya Muhammad Armando dari Fakultas Bahasa dan
teman-teman bisa lihat, inilah hasil gambar kami di Taman Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara. Oke teman-teman, itulah tadi video keseruan kami belajar skate di Taman Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara. Di akhir video, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan akhir kata, salam karya tanpa batas. Hai semua, perkenalkan, nama saya Yudhija Pratama Muhammad. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Stanbuk 2020, program studi pendidikan seni rupa dari kelas A. Di sini, saya akan mensketsa ruangan favorit saya, yaitu ruang tamu. Ingin tahu cara dan teknik yang saya lakukan dalam menggambar ruang tamu? Saksikan terus ya. Ada pun hal yang saya gunakan seperti buku skate, pensil, penghapus, spidol, dan penggaris. Dan inilah penampakan ruang tamu saya yang akan saya gambar nantinya. Langkah awal yang saya lakukan, pertama-tama saya akan membuat garis tepi di buku gambar saya. Langkah selanjutnya, saya men-skate objek yang ada di ruang tamu saya dengan menggunakan pensil. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan spidol, saya memperjelas skate yang saya gambar. Dan seperti inilah prosesnya. By the way, mengapa saya menggambar ruang tamu sebagai ruang favorit saya? Karena di sanalah sumber kehangatan keluarga yang terbesar yang saya rasakan. Di mana di ruang tamulah kami berdiskusi, bercakap, dan bersenda gurau. Dan jika keluarga besar datang, di sanalah kami akan berkumpul semua. Nah teman-teman, pada tahapan ini yang saya tonjolkan adalah objek dominan yang ada di ruang tamu saya, seperti meja, TV, meja rias, foto, dan gorden. Nah, objek yang ada di ruang tamu saya kemungkinan besar adalah barang lama, seperti TV, meja rias, dan meja besar. Itu rata-rata usianya adalah 19 tahun.
Nah, pada tahapan ini, saya sudah menggambar detail-detail kecil seperti garis-garis kesan di gorden, plafon, pintu. Tujuan saya agar terkesan bertekstur dan bentuk aslinya timbul. Tara! Sketch gambar ruang tamu saya sudah jadi. Bagaimana? Keren bukan? Oke teman-teman, sekian video saya. Thank you for watching. Dan salam karya tanpa batas. Halo semua, welcome back my YouTube channel. Oke, apa kabar nih? Semoga baik ya. Ada yang tahu kita ada di mana? Benar sekali. Kita ada di Taman Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara. Kali ini, saya dan kawan-kawan dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan seni rupa dari kelas A Stanbu 2020 mengajak kawan-kawan semua untuk bersketsaria di Taman Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara. Ingin tahu keseruan kami di Taman Ahmad Yani? Stay tune ya! Di sini, kami dibimbing langsung oleh dosen kami, Dr. Randus Asmi MSI, tentang cara teknik sketsa dan alat-alat yang dibutuhkan dalam bersketsa. Sketsa, ya. Ini bisa digunakan dengan menambahkan air sedikit, dipoleskan, ditambah dengan spidol, ya. Jadi ya nanti kalau mau yang lebih besar, kita bisa memanfaatkan ini namanya palet, ya, untuk tempat mencampur cat, ya. Kalau kita gunakan cat berbasis air, ya. Tapi kalau kita hanya menggunakan pena, tidak perlu dibutuhkan ini. Pohonnya tinggi harus berdiri posisinya. Kalau pohonnya itu rendah, cukup begini aja. Sekarang supaya enak kita pilih berdiri ya. Nah, kita mulai dari mana mulai dari bawah boleh. Beliau juga memberikan kami contoh bersketch dan memberikan cara dan teknik agar mempermudah kami dalam bersketch. Jangan sama dia. Ya, ini tekanan itu bisa dengan sama. Ini sebar dulu globalnya. Iya, ya kan? Nah, baru didetail kalau mau didetail, ya kan? Dan sini ada satu garis lagi sini. Apa gunanya ini untuk satu yang saya terangkan itu apa untuk membuat bayangan, ya kan? Jadi makin ke ujung makin pelan ditarik dia, nah, supaya dapat kursnya, ya. Kemudian hindari juga terlalu banyak mengasir, karena sifat sketsa itu dia tidak menonjolkan asiran, tetapi apa? Garis. Jadi ada dua jenis juga, ada kesan-kesan. Kalau yang seperti ini namanya goresan kesan-kesan. Ya. Kadang-kadang ya perasaan aja seperti itu, ya kan? Kalau mau ditambah lagi yang daun kecil boleh, ganti lagi mata yang kecil seperti ini detail namanya, ya kan? Mungkin itu entah ada ditonjolkan apa bunga misalnya ya, atau ada backgroundnya sedikit di belakang seperti ini. Ini perlu karena apa? Supaya jangan terlalu mendatar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nih hasilnya. Nah, lantas setelah selesai biasakan membuat tanggal berapa dibuat. Sebelah kiri sebelah kanan boleh, katakanlah hari ini tanggal. Buat ciri khas apanya apa? Ciri khas, nah identitasnya. Nah, seperti itu ya. Baik, ini hasilnya. Spot itu supaya bisa kita masukkan proporsinya, ya. Proporsi itu artinya perbandingan pohon yang sebenarnya dengan masuk ke bidang kertas, ya. Ukuran kertas yang mengecil berarti harus kita skalakan. Skalanya itu tidak harus diukur, tetapi dalam perasaan kita, gitu ya. Nah, jadi kita boleh mulai dari bawah, boleh seperti ini. Nah, ya kan? Kita lihat agak artistik pohonnya. Nah, baru kita buat gambaran globalnya dulu. Ini namanya global, ya. Ini namanya global. Barulah kita masukkan poin detail. Nah, ini namanya detailnya, yaitu goresan-goresan kesan ya. Namanya ini kesan ya. Di
satu perbedaan kita membuat sketsa dengan menggambar atau melukis yang sebenarnya. Ya. Nah, nama juga studi. Studi itu kan ada semacam latihan di sana, ada semacam kepekaan dan seterusnya. Nah, yang utama sebenarnya apa? Menggores-gores ini dulu. Ya. Nah, jangan lupa ya, ini pohon ini tentunya kan berdiri di atas tanah ya. Nah, udah selesai, tanda tangan. Nah, ya Jadi, ini hasilnya. Oke, sip. Nah, itu dia part 1 dari video saya dan kawan-kawan di Taman Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara. Kita lanjut ke part 2-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa di like, subscribe, and comment, dan share ke teman-teman kalian supaya aku semangat buat videonya. Bye, jumpa lagi di video-video selanjutnya. Halo teman-teman, kali ini saya berada di salah satu gedung tertua di Kabanjahe, yaitu Gereja Batakara Protestan Klasis Kabanjahe Kota. Di sini saya akan melakukan kegiatan mini riset dan menceritakan kepada teman-teman semua tentang bangunan yang dapat dikatakan bersejarah ini. Bermula pada tanggal 16 November 1888, anggota parlemen Belanda J.T. Kramer yang kemudian menjabat menteri telah menganjurkan kristianisasi orang Batak Karo. Dan dapat dikatakan pembangunan GBKP tersebut memiliki proses yang lumayan panjang. Pada tanggal 27 Juni 1927, GBKP kota ditahbiskan. Lalu pada tanggal 1 Januari 1953, dilakukan peletakan batu pertama. Selesai dalam kurun waktu yang terbilang lama, yaitu 16 tahun, lalu GBKP kota ditahbiskan 25 Agustus 1968, yang dana pembangunannya sendiri berasal dari swadaya anggota jemaat. Gereja ini memiliki bahan dasar seperti kayu dan bata, dan gaya campuran Art Deco bangunan dan gotik pada atap kubah menara. Dan di depannya juga terdapat ornamen-ornamen karo, seperti pengerek-eret, dan jendela yang bernuansa Renaissance, dan dinding juga memakai bata dan terakota. Dan terdapat pula kita lihat interiornya yang bernuansa Romawi, dilihat dari bentuk kubah yang terdapat di tengah-tengah gedung gereja. Dan terdapat gambar Tuhan Yesus dan berbagai simbol seperti salib, yang dimana menjadi simbol keselamatan bagi umat Kristiani. Dan dapat kita lihat pula terdapat 2 lantai yang digunakan sebagai tempat ibadah. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin men-sketch gedung ini. Dan seperti inilah proses pengerjaannya. Dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan alat yang saya gunakan dalam bersketch. Pertama, buku gambar, spidol, pulpen, penggaris, penghapus, pensil. Pertama-tama yang saya lakukan membuat garis tepi di setiap sisi dari buku sketch saya dengan ukuran diameter 1 cm di setiap sisinya dengan menggunakan spidol. Lalu pada bagian ini saya sudah melakukan sketch dasar. Pada tahapan ini saya sudah memberi garis-garis kesan agar terkesan bertekstur. Dan beginilah hasil akhirnya. Dan itu tadi kegiatan saya melakukan kegiatan mini riset terhadap gedung tua yang ada di Kabanjahe. Dan inilah Gereja Batakara Protestan Kota. Gedung yang merupakan saksi bisu masuknya agama Kristen Protestan di Kabanjahe dan menjadi salah satu peninggalan objek sejarah di Kabanjahe. Dan
Saya mengajak kawan-kawan semua untuk melestarikan gedung-gedung tua yang akan menjadi salah satu aset sejarah bangsa Indonesia dan tetap patuh menjalankan ibadah sesuai kepercayaan kita masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sekian dari saya, akhir kata, salam karya tanpa batas.